Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, yang paling utama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, tentunya dengan sebenar-benarnya syukur, karena kalau kita melihat Rasulullah, Masya Allah, beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam, dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Kemudian beliau adalah orang yang paling bersyukur, dan bukti syukurnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah. Pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah bahwa Rasulullah itu orang yang sudah diampuni dosanya, tetapi ternyata beliau masih sholat sampai kakinya bengkak dengan sholat yang sangat luar biasa, padahal beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Nah, jawaban beliau adalah bahwa beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Maka bukti syukurnya Rasulullah adalah dengan sholat yang sangat luar biasa. Demikian juga marilah kita contoh, mungkin bentuk syukur kita tidak hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tapi lebih dari itu hati kita juga mensyukuri, dan juga yang tidak kalah pentingnya kita menggunakan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk kebaikan, untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak terasa nggih, ini pikiran kita senang atau sedih nggih, sudah sampai hari yang ke berapa Mas? Ke-11 ya? 11 atau 12? Ada yang 11, ada yang 12 mungkin. Ya, enggak masalah ya, nanti masing-masing berbeda tidak apa-apa. Yang penting mari, mungkin sudah 10 atau 11 hari berlalu, ya kita sudah dapat apa kita selama ini. 10 hari yang pertama kita lalui, kita masuk 10 hari yang kedua, apakah sudah ada perkembangan atau tidak? Pak Supri sudah berapa juz misalnya ditanya. Ini sebuah muhasabah ya. Pak Hanan sudah berapa juz begitu ya. Mungkin perlu kita memikirkan, jangan sampai nanti sudah pertama, mungkin ya ini ada hal yang memang kadang-kadang kebalik. Awal ketika Ramadan pertama, Ramadan kedua itu kita tadarus sampai berjuz-juz. Bahkan sehari bisa 3 juz, 4 juz. Semakin begitu, tapi maju sini semakin kendor. 3 juz, ujung-ujungnya nanti cuma sejuz. Jadi ada penurunan grade, padahal semestinya kebalik ya. Ketika awal kita 1 juz, berikutnya 2 juz, akhirnya nanti di akhir Ramadan betul-betul kita memperbanyak. Mungkin bisa sehari 3 juz, 4 juz, 5 juz dan seterusnya begitu. Jadi jangan terbalik ya. Kita semangat di awal tapi akhirnya berkurang. Ini kita coba bareng-bareng di masjid kita tercinta. Ini sebenarnya agak sedih juga ya. Ini kok kelihatannya softnya sudah mulai maju nih, maju ke depan ya. Mudah-mudahan nanti di 10 hari terakhir penuh ya. Kita harapannya penuh. Ini ketambahan, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini ada tamu kecil kita dari SD Alirsat 02. Ini ikut mau nginep di masjid ini, latihan iktikaf begitu. Mudah-mudahan kehadiran ya. Faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wa faqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ya, ini lagi-lagi ada kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Apa artinya? Saya bacakan, ini riwayat Bukhari Muslim nggih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam dalam salat nggih mengucapkan sami'allahu liman hamidah, yang artinya adalah Allah mendengar yang memujinya, sami'allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian
Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau mungkin bisa Rabbana walakal hamdu, yang artinya ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala pujian. Maka barang siapa ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Mirip dengan amin, cuma kalau ini kesempatannya kita lebih banyak ya. Kalau kata amin kemarin kesempatan kita hanya 2 rakaat saja, kalau ini setiap rakaat ada. Jadi monggo, tapi syaratnya ya harus jamaah di masjid ya. Harus ada sholat jamaah dulu, jamaah yang terbagus. Walaupun di masjid itu perbedaan ya, ada yang wajib ain, ada yang kifayah, tapi motivasi kita bahwa mendirikan jamaah di masjid itu adalah sebuah kewajiban. Itu motivasi kita ya, motivasi kita sekali lagi. Mendirikan jamaah di masjid adalah sebuah kewajiban. Karena salah satu keutamanya adalah ini. Kita ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, dijawab Pak, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ketika ini bareng-bareng diucapkan, kemudian berbarengan pula dengan malaikat yang mengucapkan, maka dosa kita diampuni. Dari hadis ini ya, Sahih Bukhari Muslim ini. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ini ada salah satu tuntunan sholat ya, ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah, terus bangkit dari ruku, terus berdiri tegak, baru makmum mengikuti mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Bukan ikut Sami'allahu liman hamidah, tapi ucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini ketika sholat jamaah. Kalau sholat sendiri, kita baca Sami'allahu liman hamidah, terus dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu, tapi tidak mendapatkan keutamaan ini. Kalau ini dalam sholat jamaah, ketika kita menjawab ucapan imam Sami'allahu liman hamidah, terus kita menjawab dengan Rabbana walakal hamdu, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Monggo jangan sampai kita ke masjid nanti terlambat hanya mendapatkan sujud saja ya, sujud atau salam ya. Jadi silahkan monggo kita bareng-bareng, mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa memberikan semangat kita untuk betul-betul menghidupkan jamaah kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, pahala kita ditambah, dan kita semakin diberi keberkahan dengan lebih banyak bersemangat untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.